mengejar ridha Allah. Itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu zikir yang sangat recommended di bulan suci Ramadan adalah zikir asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kalau kita memaknai ini dengan dalam, salah satu kalimat zikir yang ada di situ selain syahadat adalah istighfar. Astagfirullahalazim. Nah, ternyata tentang dasarnya istighfar, tentang khasiatnya istighfar, fadilahnya istighfar, manfaatnya istighfar sudah banyak dibahas. Ya. Nah, oleh karena itu istighfar ini ternyata menjadi salah satu solusi dari semua problem yang ada di dunia ini, termasuk problem corona. Jadi corona ini tentaranya Allah. Dia mau datang, mau pergi itu Allah yang ngatur. Nah, corona ada ini untuk manusia itu diingatkan sama Allah karena manusia itu sudah banyak dosa. Termasuk saya, termasuk kita semua ada dosanya pasti. Nah, agar nggak numpuk-numpuk banget dosanya, agar nggak sesat-sesat banget manusia ini, Allah berikan corona itu agar kembali. Nah, cara kembali itu tobat nasuha. Nah, tobat itu salah satu kunci masuk pintu pertama tobat ya istighfar. Dan istighfar itu banyak misalkan masalah. Tentunya dengan izin Allah ya. Jadi ada yang namanya kekeringan melanda. Apa kata hadis? Istighfar. Nggak punya momongan. Apa kata hadis? Istighfar. Semuanya istighfar. Jadi sampai semua masalah itu dengan istighfar akan selesai. Barang saya melazimkan istighfar, Allah berikan banyak hal. Ya diampuni dosanya, digelontorkan rezekinya, diangkat penyakitnya, istighfar. Istighfar itu ternyata banyak sekali manfaatnya. Nah, dalam episode kali ini saya akan bicara tentang sebuah kisah Imam Ahmad bin Hanbal waktu itu. Pada sebuah peristiwa, beliau tanpa sebab musabab, tiba-tiba hatinya itu mengatakan, pergi yo kamu. Ya, disuruh pergi ke tempat yang jauh gitu kan. Ya, diminta untuk pergi sangat jauh sekali. Ya, rihlah. Makanya ulama-ulama dulu itu paling seneng kalau bahasa anak-anak Jogja klitih gitu kan. Paling seneng klitih ya. Tapi klitihnya klitih positif ya. Artinya dia pergi mengembara gitu kan. Tadabbur alam, adventure lah. Jadi ulama-ulama dulu itu masih banyak perjalanan. Karena apa? Di jalan dia menemukan banyak hal. Di jalan menemukan berbagai macam ibroh gitu kan. Nah, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal ini tiba-tiba, entah kenapa itu hatinya tuh ngomong, kamu pergi yo, ke suatu tempat, jalan aja. Pokoknya disuruh jalan yang sangat jauh sekali gitu kan. Akhirnya beliau jalan. Yang sangat jauh meninggalkan negaranya dari negara satu ke negara lain. Ketika beliau sampai di sebuah tempat, di sebuah negara yang waktu sangat jauh gitu kan, beliau kemudian istirahat di salah satu masjid gitu kan. Beliau sangat terkenal di situ kan. Tapi orang dulu kan nggak ada Facebook, nggak ada Instagram ya, nggak ada kamera, jadi orang kenal tuh namanya, nggak kenal wajahnya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal yang sangat luar biasa ini, beliau terkenal tapi nggak tahu wajahnya, jadi nggak dikenal di masjid itu karena wajahnya nggak kenal beliau, tapi ilmunya udah sampai dan kenal semua gitu kan. Kenal namanya, nama besarnya semuanya kenal. Beliau sholat di masjid itu, sholat isya begitu. Habis sholat isya selesai sholat isya beliau rebahan ya. Rebahan, istirahat gitu kan. Ternyata sama penjaga masjidnya diusir. Mohon maaf Syekh. Nah, Syekh itu kalau di negara itu bukan bermaksud orang alim atau orang besar. Syekh itu orang tua. Mohon maaf orang tua. Nggak boleh tidur di dalam masjid. Akhirnya diusir, geserlah. Beliau tidur di serambi masjid. Di serambinya ternyata diusir juga. Kenapa tidur di sini? Nggak boleh. Di dalam masjid nggak boleh. Serambi nggak masjid, Syekh. Nggak boleh juga di serambi, Syekh. Mohon maaf, keluar, Syekh. Diusir juga. Akhirnya ke jalan. Ngusirnya itu dari proses ngusir dalam sampai ke jalan itu diketahui oleh salah satu penjual roti. Penjual roti di samping masjid itu. Syekh itu diusir sampai ke jalan, bayangkan. Itu kalau orang itu tahu itu Imam Ahmad bin Hanbal, wah udah itu nggak karu-karuan dia minta maafnya. Tapi hebatnya orang dulu tuh nggak pernah buka identitasnya, dia santai aja. Jadi dia nggak merasa terhina gitu kan. Ya udah, begitu beliau keluar, penjual roti ini kemudian menyapa, Syekh, sini aja Syekh, tidur tempat saya Syekh. Saya punya tempat tapi sederhana Syekh. Kalau mau istirahat tempat saya aja Syekh. Gitu kan. Syekhnya kemudian datang, kemudian duduk. Sebelum tidur, dia duduk di belakangnya penjual roti itu, ya sambil ngobrol gitu. Sambil ngobrol, dia ramah. Jadi ketika Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, dia jawab, bertanya, dia jawab gitu terus.
Ya kalau nggak bertanya, ya dia kemudian adonan. Nah yang menarik dari beliau, diamati oleh Imam Ahmad bin Hambal dari awal sampai akhir, diamati beliau itu, setiap beliau itu nabur garam, istighfar. Bahkan setiap bikin adonan istighfar tok. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pokoknya setiap ya, kalau bahasanya kita ngiris lombok, astagfirullahaladzim, manual, astagfirullahaladzim, bawang, astagfirullahaladzim. Isinya begitu tok, istighfar terus selama beliau. Beliau itu bingung, ini orang istighfar terus ini. Kemudian setelah agak lama dia perhatikan gitu, beliau tanya, wahai Pak, gitu kan, bisakah saya dijelaskan apa fadilah dari istighfar yang engkau kerja? Sejak kapan engkau melakukan ini? Dia tanya, saya sudah 30 tahun melakukan seperti ini. Jadi beliau sudah melazimkan istighfar sudah 30 tahun yang lalu. Jadi selama 30 tahun dari 30 tahun yang lalu sampai sekarang itu, sampai yang beliau cerita itu sudah melazimkan istighfar. Apa-apa istighfar tok isinya. Hidupnya 24 jam istighfar. Intinya memperbanyak istighfar. Ya kecuali pas sholat, pas tidur ya. Pas kamar mandi ya mungkin beda ya. Tapi kalau selama beliau menunggu adonan dan sebagainya itu istighfar. Ditanya oleh Imam Ahmad bin Hambal, apa fadilah yang kau dapatkan dari istighfar gitu kan? Beliau jawab, alhamdulillahirabbil alamin, dengan istighfar ini apa yang aku minta Allah kabulkan. Semuanya. Apa yang aku minta Allah kabulkan semuanya. Yang belum dikabulkan hanya satu. Apa itu? Yang belum dikabulkan adalah keinginanku bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Langsung Imam Ahmad bin Hambal katakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demi Allah, akulah Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ternyata Allah bikin hati beliau resah, gelisah untuk datang menemui tukang roti itu. Dan bahkan kalau tadi Allah bikin diusir dari masjid itu bukan apa-apa, karena untuk ditemukan dengan tukang roti itu. Jadi ternyata istighfar itu membuat Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan berikan banyak pertolongan dengan kita, memberikan kita banyak solusi, dan apa yang kita minta insya Allah atas izin Allah dengan istighfar tadi Allah kabulkan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.